Buat kalian yang trading modal 100.000, saya akan bantu kalian untuk mencapai 100 juta pertama kalian dari trading. Jujur, untuk pertama kali saya trading, saya itu mulai dengan 450.000 aja. Hingga saya itu bisa cuan sampai ratusan juta. Jadi caranya kayak gimana? Kita bakal langsung aja deh bahas ke layar depan saya ini. Yuk! Jadi di sini kalian udah bisa lihat dan sekarang kita bakal langsung masuk ke realitanya itu bagaimana. Di sini untuk realita awal itu kalian harus tahu bahwa saya udah pernah bahas hal ini di video saya sebelumnya yang judulnya itu emang bisa kaya ya kita dari trading. Nah ini kalian bisa lihat ya, saya itu di 2019 saya coba trading saham, modal saya itu 450.000 teman-teman. Dan waktu itu saya cuan 2% aja dari harga 500 ke 510 itu saya dapat 9.000 rupiah. Itu saya udah senangnya luar biasa teman-teman, karena ketika saya cuan 9.000 ini saya tuh nggak kepikiran dengan angka 9.000 waktu itu. Jadi waktu itu yang saya pikirkan tuh kayak gini, saya nggak berfokus pada nominalnya kecil yaitu 9.000, saya nggak kayak gitu. Yang saya pikirkan bahwa oh ternyata ada ya cara gimana cara kita untuk diem di rumah aja tinggal main HP dan butuh modal itu kita bisa ningkatin uang kita dan dapetin income. Itu yang saya pikirkan sampai berada saya di suatu titik, yaitu saya dapetin sampai floating profit itu 244 juta. Yang mana semua hal ini bakal saya ajarin ke kalian semua. Jadi di sini ada dua cara untuk kalian lakukan, yaitu yang pertama, kalau kalian berfokus dengan modal 100.000 kalian dan langsung trading terus, itu bisa atau enggak? Jawabannya bisa, tapi kalian harus perhatikan hal ini. Nah ini, misal kalau kalian trading di market aja, kalian itu kalau mau 100.000 ke 100 juta dari modal pure 100.000 tanpa loss, itu kalian, kalau return bulanan kalian itu 10%, kalian itu butuh waktu 6 tahun teman-teman. Yang mana itu sangat-sangat lama teman-teman. Nah kalaupun kita bisa mendapatkan return yang lebih agresif yaitu 30% per bulannya, itu kalian bisa dalam 2 tahun 3 bulan itu dengan strategi compounding. Jadi kalau kalian dapat 100.000 nanti jadi 110, kalian compounding lagi kayak gitu. Jadi digulung terus. Itu bisa, tapi menurut saya ini akan sangat lebih susah. Dan bukan jalur ini yang saya lakukan. Yang saya lakukan waktu itu adalah, karena di sini kalau teman-teman balik lagi, ini 450.000 bukan berarti saya waktu itu cuma punya uang 500.000. Ini hanya sebagian kecil uang jajan saya waktu itu. Jadi ya saya emang nyoba aja, saya pengen tahu market nih kayak gimana sih, gimana buy sell-nya, gimana analisanya segala macam. Dan cara kedua yang paling masuk akal gimana cara kita untuk ningkatin modal kita hingga bisa dapetin ratusan juta, itu adalah kita kombinasi. Kita cari income lebih tinggi dan kita tradingkan. Nah, di sini cara tingkatin income itu gimana? Buat kalian-kalian yang introvert, yang nggak mau keluar, yang nggak mau bersosialisasi ke orang-orang atau gimana pun ya, terserah kalian. Itu ada 4 hal yang pasti bisa dapetin uang nih. Yang pertama, kalian bisa coba digital agency. Karena sekarang kalian udah lihat ya, AI itu udah gila banget. Apalagi AI yang udah bisa bikin video kayak nyata banget tuh teman-teman. Orang-orang itu nggak semua orang bisa bikin video AI kayak gitu. Kalian itu harus pinter-pinter untuk bisa nge-prompting konsistensinya. Kalau kalian bisa membuat itu secara konsisten jadi iklan, bahkan jadi influencer, wah itu bakal cuannya maksimal banget teman-teman. Kalian bisa coba itu. Lalu yang kedua, mungkin kalian bisa coba affiliate. Nah affiliate ini mungkin kayak di Shopee ya. Mungkin kalian ngerti ketika orang share produk sesuatu itu di Shopee pasti mereka share link karena mereka pasti dapat. Misalnya produk yang kalian jual itu 10.000 ya, paling nggak dapat 100 rupiah atau 1.000 itu pasti dapat teman-teman. Dan itu kalian kumpulin, itu lumayan tuh, kalian bakal dapat income dari sana. Atau kalian ngajar nih, misal kalian jago editing gitu, kalian bisa ajarin orang-orang dan kalian bisa dapetin cuan dari sana teman-teman, selain dari jasa yang kalian jual. Dan yang terakhir itu ada sales. Misalnya kalian ngejualin produk tertentu, kalian jago bikin buku teknikal, ya udah kalian bikinin materinya, kalian jual, itu bisa teman-teman. Atau misalnya kalau kalian jago jualin mobil bekas tuh, nah itu bisa cuannya gede banget teman-teman. Jadi 4 hal ini mungkin kalian bisa pikirkan untuk meningkatkan income kalian. Nah mungkin kalau kalian punya cara tersendiri untuk tingkatkan income, kalian bisa abaikan hal yang tadi. Yang penting adalah ketika nanti anggap aja kalian pengen dapetin ratusan juta, dan di sini ketika kalian udah punya income yang misalnya 10 juta per bulannya, kalian bisa sisihkan untuk kalian coba trading di market. Dan misalnya ketika katakanlah kalian itu udah punya 50 juta itu ke 100 juta jauh lebih gampang dibandingkan 100.000 ke 100 juta teman-teman. Karena kalau kalian bisa 50 juta, kalian kalau pakai return yang kecil aja misal 10% gitu, kalau kalian 10% itu kalian cuma
butuh waktu 8 bulan. Yang mana ini akan jauh lebih singkat dibandingkan 100 ribu yang tadi. 100 ribu yang tadi itu sampai 6 tahun. Di sini kalau kalian bisa lebih gila lagi, misalnya kalau kalian bisa flip ini 100%, 50 juta itu bakal langsung jadi 100 juta. Kalau 100 ribu kalian flip 100%, itu bakal jadi 200 ribu aja teman-teman. Jadi itulah permainan modal yang kita harus lakukan, karena kita di financial market yang mana 100% dari 100 ribu dan 100% dari 50 juta itu akan sangat berpengaruh. Apalagi nanti ketika modal kalian itu udah 1 miliar, itu akan sangat gampang jadi 2 miliar teman-teman, karena 100%-nya itu udah gede banget dibanding 100 ribu yang tadi. Di sini untuk caranya ya udah pasti ada dua, entah kalian trading di market, yang mana itu saya nggak begitu rekomen ya, karena itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama dan kita pun pasti nggak akan bisa secara terus menerus untuk bisa profit. Pasti bakal ada waktu-waktu kita loss, waktu-waktu kita profit teman-teman. Dan juga kalau kalian tingkatkan income itu bakal jauh lebih gampang, yang mana nanti ketika income kalian memang jalan, bisnis kalian jalan, nanti ketika tradingan kalian gagal, ya udah kalian masih di backup sama income atau bisnis kalian ini. Jadi itu jadi jauh lebih gampang teman-teman, dan itu akan jadi jauh lebih safety buat teman-teman yang mau mulai trading. Apalagi ini ketika targetnya itu adalah di 100 juta pertama kalian. Lalu di sini saya akan bahas, nah sekarang ketika kita itu menggunakan modal trading itu ada 3 kategori ya yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama itu ada modal 100 ribu. Nah modal 100 ribu ini memang paling cocok untuk kita coba aplikasi trading dulu. Di sana kalian coba, oh gini buy-nya, gini sell-nya, gini analisa teknikalnya, kayak gitu. Lalu yang selanjutnya itu modal 10 juta. Modal 10 juta ini kalian udah bisa tuh coba-coba untuk sistem trading yang kalian udah buat. Misal kalian udah mau menggunakan teknik SMC. Jadi kalian cobain tuh dengan analisa tersebut berhasil atau enggak. Lalu misalnya ketika nanti modal kalian udah lebih besar lagi di 100 juta, nah ini baru kalian bisa jadikan bisnis. Atau misalnya di 50 juta itu udah lumayan bisa tuh, karena 1%-nya itu udah lumayan dibandingkan dengan 100 ribu. Jadi ini ada 3 level menurut saya buat teman-teman yang baru mau mulai trading. Dan di sini kalau kalian modalnya 100 ribu atau 10 juta, saya saranin referensi ke video yang ini. Di video ini saya ajarin itu pure modal 100 ribu sampai jadi 1 juta. Nah ini kenapa bisa kayak gini? Ini karena ada yang namanya leverage. Untuk leverage ini akan saya jelasin nanti. Lalu nanti misal kalau kalian mau menggunakan modal yang lebih besar, misal 50 juta atau 100 juta, itu kalian bisa coba nonton video saya yang ini. Ini nanti linknya kalian bisa klik di pojok kanan atas di sana. Jadi di sini kalau kalian lihat 100 juta jadi 300 juta itu naiknya 200%. Lalu kalau 100 ribu naik 200% itu paling jadi 300 ribu teman-teman. Makanya di sini kalau kita mau dapetin ratusan juta ya modal kita harus lebih besar. Karena itu akan menjadi jauh lebih mudah. Tapi mudah di sini ini artinya kalian juga harus berhati-hati. Ketika kalian menggunakan modal 100 juta itu ada potensi ketika kalian ruginya tuh bisa 10 juta, 20 juta, 30 juta teman-teman. Jadi pastikan mental kalian udah siap untuk hal itu, dan pastikan kalian itu nggak terlalu takut. Kalau kalian masih takut-takutan ya jangan mencoba dengan modal besar. Walaupun nih kalian itu di luar sana tabungan kalian udah miliaran tapi kalian nggak pernah coba trading, kalian agak-agak takut, ya mending jangan kayak gitu dulu. Kalian coba aja, kalian coba dari 100 ribu, 10 juta itu bisa. Dan memang pastikan ketika kalian mencoba itu selalu gunakan modal kecil dulu, karena kita nggak tahu apapun bisa terjadi di market. Karena kadang-kadang ada orang yang nyoba, oh saya coba 10 juta, saya masukin semuanya karena nggak ngerti, tahu-tahu jadi 20 juta. Dia langsung ngerasa, oh gue udah jago nih. Padahal di sana itu namanya beginner's luck gitu loh. Karena kalian pilihannya kalau kalian nggak buy ya kalian sell gitu teman-teman. Jadi memang kalau kalian udah berhasil di sana, kalian nanti malah FOMO jadinya nggak mau belajar gitu loh. Yang biasanya terjadi ketika modalnya udah habis baru mau belajar. Kalian jangan sampai jadi orang yang kayak gitu. Jadi pastikan kalian belajar dulu dan kalian mulai itu pelan-pelan aja. Nah di sini buat kalian yang modalnya 100 ribu atau modal-modal kecil, kalian itu bisa manfaatin yang namanya leverage yang saya katakan tadi. Nah leverage itu kayak apa? Contoh, leverage itu untuk di beberapa platform itu ada sampai 200 kali, ada yang bahkan sampai unlimited, itu terserah kalian cari sendiri. Dan di sini contohnya, misal leverage-nya itu 100 kali atau 1:100. Itu artinya ketika kita menggunakan modal 1 juta, kita itu bisa ngekontrol posisi itu setara 100 juta. Itu artinya modal kita kayak ditingkatkan 100 kali teman-teman. Begitu juga untuk 2000 kali
unlimited atau 5 kali teman-teman. Jadi kalau leverage 5 kali itu modal 1 juta, berasa kita ngontrol modal 5 juta kayak gitu. Dan di sana kalian juga bisa cari video saya yang lain, yaitu modal 300.000 jadi 10 juta. Jadi ini adalah modal entry saya waktu itu, kalian bisa nonton aja itu beberapa referensinya. Dan nextnya lagi itu kalian nanti ketika kalian ngerasa, oh saya ada modal dan saya mau cicil setiap bulan, itu namanya long term trading. Itu bisa kalian lakukan. Yang mana saya udah praktekkan langsung, itu kalian bisa nonton video saya yang ini, thumbnailnya yang ini, kalian bisa lihat gimana cara saya ngubah itu modal 5 juta per bulan jadi 400 juta, itu cuma dalam 2 tahun. Yang mana kalau 2 tahun itu seharusnya modal saya sekitar 100 jutaan ya, itu tanpa return dari investasi kita atau trading kita. Karena ini ya trading long term teman-teman, pada akhirnya ya kita harus jual suatu saat nanti. Jadi di CA ini namanya dollar cost averaging, kita beli entah setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahunnya, itu terserah kalian sendiri. Jadi ini beberapa referensi yang bisa kita lakukan nanti teman-teman. Jadi nanti misalnya kalau kalian tradingan kalian itu udah cuan, kalian bisa sisihkan profitnya, tapi profit yang nganggur itu kebanyakan orang kayak, wah ini saya apain ya? Nah itu kalian bisa di CA, entah kalian di CA Bitcoin atau kalian cari kripto lainnya atau kalian cari saham, terserah kalian lah. At least uang kita itu harus kita pekerjakan, jangan sampai uang kita itu nganggur diem aja kayak gitu. Dan yang sekarang kita bisa next lagi. Jadi yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Ya semua orang itu bisa asal kalian konsisten. Nggak peduli modal kalian itu start 100.000, 10 juta, 100 juta, itu nggak peduli. Asal orang yang konsisten itu pasti akan menjadi orang yang berhasil. Udah, rumusnya itu sesimpel itu. Dan juga orang yang mau belajar. Bukan berarti kalian itu udah ngerasa jago di bidang A, kalian mau coba di bidang B langsung ngerasa jago juga. Nggak kayak gitu teman-teman. Jadi setiap bidang itu ada ilmunya masing-masing. Kita harus selalu kosongkan gelas kita untuk belajar dari siapapun teman-teman. Bahkan saya ketika ketemu orang, siapapun orangnya, pasti saya mau belajar dari sana. Karena saya tahu otak kita itu pasti ada batasannya, kita harus mencari ilmu dari siapapun. Jadi sekian saja video saya kali ini, mudah-mudahan membantu buat kalian yang sedang trading ataupun yang lagi struggling gimana sih cara kita trading, dan juga gimana sih cara kita dapetin income dari sini. Bahkan buat kalian yang bingung gimana cara dapetin 100 juta pertama. Jadi sekian saja video saya kali ini, mudah-mudahan membantu buat kalian. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, comment, dan juga subscribe, and thank you.